Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Brigita Yantinusa, NIM 2213 kelas M2 M21 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palu. Tax planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Peran perencanaan pajak dalam sebuah usaha. Perencanaan pajak ini terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama, National Tax Planning yang dalam pemberlakuannya sangat berpedoman pada undang-undang domestik. Dalam National Tax Planning ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak, badan yang hanya memiliki usahanya di Indonesia saja, atau dengan kata lain, perusahaan yang melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Yang kedua, International Tax Planning, yang dalam pemberlakuannya biasanya sering dilakukan oleh wajib pajak, badan yang memiliki kegiatan atau usahanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam International Tax Planning, umumnya dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, namun juga melakukan transaksi tersebut dengan wajib pajak dari luar negeri dan harus mendasar pada undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty yang berlaku. Penghindaran pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang diatur oleh undang-undang di dalam pemerintahan suatu negara yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia, yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energi yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. PT Adaro Energi diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing, yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energi diduga telah melakukan praktik tersebut sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,7 triliun atau sebesar 125 juta US dollar, lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing.